kita bicara pinjol ini mudah daftar, sulit keluar. Dan untuk setiap harinya saya di Special Asset Management, divisinya Litigation Officer Bank Pan Indonesia. Oke, nah kalau boleh didetailkan lagi nih Bang, syariah dalam perbankan itu konsepnya seperti apa? Saya ambil Akhwal Asasiyah, fakultasnya agama Islam, jurusannya syariah itu tadi. Kemudian fakultas hukum, jurusannya ilmu hukum. Dalam waktu yang bersamaan, S1. Bang, tapi aman Bang ya? Enggak blok-blok. Kita punya usaha dan kita ingin usaha kita berkembang. Ada perbankan semuanya itu punya fasilitas sesuai undang-undang itu kita membiayai dan mendanai. Kita misal nabung, itu ada namanya akadnya wadiah. Wadiah itu ada dua. Wadiah itu titipan. Sama seperti saya nitipkan sama abang. Bang, saya nitip uang, jangan dipakai. Itu akadnya wadiah. Kembali lagi di Berbaris, berbincang baris senior inspiratif. Ini udah episode ke-30-an. Ini sebelumnya gini Bang, kita nggak pernah ada buat nama panggilan buat teman-teman yang lihat ini. Kita bikin kayak sobat-sobat siap, gitu-gitu aja. Nanti komen lah di bawah apa yang harus kita pakai namanya untuk teman-teman yang suka dari Berbaris ini, Mas. Nah, langsung aja Bang, perkenalan Bang. Nama, terus PP tahun berapa, dan segala macamnya. Langsung Bang, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Safik. Untuk purna tugasnya 2005, Kota Malang. Satuan Man 1 Kota Malang. Man 1 Kota Malang, PPI 2005 Bang. Ya. 2005. Jujur Bang, kan kemarin kita ngobrol terakhir ketemu di halal PPI. PPI kita banyak ngobrol segala macem, mau ketemu nggak jadi, malah ketemu di sini di Berbaris. Nah, 2005 angkatan siapa Bang? Mungkin boleh disebut satu atau dua nama. Ada Bang Satria. Bang Satria, salah satu pengurus juga. Kemudian ada Bang Fatur Rahman Alfa. Bang Fatur Rahman. Oke, mungkin yang familiar Bang Satria. Bang Satria karena dulu kepengurusan PPI. Nah, Bang, aku manggilnya Bang Ali aja Bang. Bang Ali 2005. Man 1 Kota Malang. Nah, ini Man 1 ini kalau teman-teman nggak tahu, Man 1 itu yang ada di mana? Telogomas Bang ya? Kalau Man 2 yang di Veteran. Nah, Bang, boleh diceritain nggak sih? Dulu kenapa kok bisa masuk Man dulu lah, Man 1 dulu. Kenapa? 2005. Ya, jadi kita masuk Man 1 itu karena dunia keluarga kita adalah dunia keluarga Islam. Jadi segala sesuatunya mulai dari kecil tidak pernah keluar dari koridornya keislaman. Mulai dari TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, MTS-nya Islam, Man. Nah, di situ jadi dari dasar keluarga kita mengedepankan bahwa semuanya harus agami. Siap, Pak. Oke, Pak Ali. Man 1 nih. Ya. SMA-nya SMA mana Bang kalau boleh tahu? MTS Khotijah. Oh, MTS Khotijah. Ya. Nah, kenapa nih kok bisa masuk Paski nih? Kan gini Bang, Paski ini kan sering panas-panasan. Terus juga baris berbaris, fisik segala macam. Kenapa kok malah ini? Jadi pertama itu saya lihat pengibaran di 17 Agustus tahun 2003 di Balai Kota, di Istana Negara. Oke. Jadi lihat di situ, tapi kita tidak langsung di Jakarta ya, tapi di layar televisi. Saya cuma berkeinginan, punya harapan keren ya, bisa jadi seorang pengibar bendera di Istana Negara. Akhirnya muncul di dalam diri kita. Terlepas dari itu pelatihannya seperti apa, yang ingin jadi seperti itu. Harapan itu, drift itu ada mulai kita pertama kali melihat pengibar bendera. Oh, jadi awalnya karena melihat pengibaran di televisi yang di nasional, terus ada timbul kepingin, penasaran. Masuklah, daftar lah Paskibraka Bang. Ya. Kelas berapa Bang kalau boleh tahu? Daftar untuk awalnya kan kita di Paskibra Man.
Paskibraka Man 1 2003. 2003. Terus abang daftar dulu, kalau dulu kan bisa daftar 2 kali Ya. untuk PPI-nya atau Paskibraka kelas 1 sama kelas 2. Kelas 2. Abang kelas 1 daftar Kelas 1 daftar sampai pantogir dan sampai kita tim cadangan untuk yang 2004. Oh, ada tim cadangan. Ya, ada tim cadangan waktu itu, ada namanya tim B. Oh gitu. Tim B. Jadi kita sudah seleksi sampai akhir, sudah selesai, cuman kita nggak masuk ke tim inti yang A. Jadi kita masuk ke tim B. Dulu ada tim A, tim B. Oh gitu. Ya. Oh, jadi positioningnya abang di tim B nih. Tim B. Kalau misal ada yang nggak bisa melanjutkan tugas, ini tim B masuk. Tim B masuk sesuai urutan. Sesuai urutan. Abang kalau masih ingat urutan berapa? Kita nggak terinfo urutan. Yang penting kita sama senior-senior waktu itu pelatihan itu kita termasuk tim B. Karena seleksinya udah sampai selesai semua. Oke, tim B. Jumlahnya berapa tim B juga nggak tahu bang ya? Kurang lebih ya hampir sama seperti tim A ya. Pun sekian. Oh gitu. Ya cuman nanti ada urutannya. Terus masuklah, daftar lagi pada di tahun 2005. 2005. Daftar lagi 2005 daftar lagi dengan keinginan yang lebih besar. Karena waktu itu kita sebagai ketua Paskibra. Jadi semakin bebannya semakin tinggi, tapi kita punya impian juga semakin besar. Oke, siap. Masuklah Paskibraka 20 tahun yang lalu, buat 20 kalau sekarang 2025, berarti 20 tahun yang lalu, Bang. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah masih silaturahmi dengan saya pun masih 2017 masih kenal Bang Ali dan teman-teman yang mungkin 2022, 2021 karena seringkali abang ngisi acara di PPI. Nah, mau tanya, kita lompat jauh nih Bang, setelah 20 tahun ke 2025 ini. 20 tahun yang lalu sekarang. Benar, aku masih bingung nih Bang, 20 tahun yang lalu tapi masih nyantol sama teman-teman atau sama dari PPI. Lah Bang, sekarang kesibukannya apa sih Bang? Kesibukan untuk setiap harinya saya di Special Asset Management, divisinya Litigation Officer Bank Panin Dubai Syariah. Bank Panin Dubai Syariah. Dubai Syariah. Ini aku baru denger nih. Bank Panin Dubai Syariah. Itu kalau boleh tahu office-nya di mana? Office-nya di MGR Sugio Pranoto, nomor 7, belakangnya Bank Indonesia. Oh, belakangnya Bank Indonesia. Alun-alun. Nah, ini aku baru denger ini Bang. Bank Syariah intinya kayak gitu kan Bang. Nah, yang buat beda antara bank syariah yang lain kan banyak sekarang. Mungkin kalau bisa disebut ada BSI dan segala macamnya. Apa sih Bang bedanya Bank Panin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah sama bank syariah lainnya? Iya. Jadi bank syariah ini sebetulnya intinya sama semuanya, adalah mengedepankan prinsip-prinsip syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oke. Jadi semua bank syariah itu intinya sama, bahwa dia mengedepankan syariah. Cuman labelnya mungkin ada BSI, ada Mega Syariah, ada Bank Panin Dubai Syariah, ada BII Syariah. Oke. Memang dia turunan dari bank konvensional yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Oke. Nah, kalau boleh didetailkan lagi nih Bang, syariah dalam perbankan itu konsepnya seperti apa? Karena ini Bang, aku bingung Bang, aku dulu punya BSI, lama nggak kepake, keblokir. Nah itu konsep bank syariah ini seperti apa Bang? Bisa dijelaskan biar aku paham gitu loh. Oke. Jadi prinsipnya syariah ini sebetulnya lebih general ya. Di syariah itu ada namanya akad. Akad itu adalah perjanjian antara kita dengan pihak lain. Oke. Jadi namanya akad. Kalau di dalam perjanjian Indonesia atau hukum kita itu namanya perjanjian atau PK ya, perjanjian. Tapi di syariah itu lebih general. Contoh, kita misal nabung, itu ada namanya akadnya wadiah. Wadiah itu ada 2. Wadiah itu titipan. Sama seperti saya nitipkan sama apa? Bang, saya nitip uang, jangan dipakai. Itu akadnya wadiah. Wadiah, bentar. Teman-teman pasti nggak paham Bang. Teman-teman pasti nggak. Ada akad. Kayak ini kan podcast nyewantai Bang ya. Kita sharing aja. Akad nih Bang. Kan nggak perlu akad kayak gini kan Bang. Nggak perlu kan. Akad perjanjian. Intinya akad perjanjian adalah ada wadiah. Itu adalah barang yang dititipkan. Dalam bentuk apapun atau uang atau. Karena kita di bawah Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, jadi yang dititipkan adalah dana uang. Oke.
Wadiah. Terus bang? Wadiah itu terbagi dua. Ada wadiah al-amanah, titipan yang tidak boleh dipakai. Oke. Ada wadiah ad-dhamanah, titipan yang boleh diputar, yang mana nanti untuk menghasilkan. Oke, ada dua tipe. Ada dua tipe. Dalam titipan itu tadi, misal abang ke bank syariah, saya mau nabung. Akadnya apa? Akadnya wadiah al-amanah. Berarti saya mengamanahkan, di situ tidak boleh dipakai oleh bank. Jadi dananya harus tetap ready atau tetap ada. Itu al-amanah. Ada yang kedua wadiah ad-dhamanah. Boleh saya nabung titipan ini tadi diolah sama bank. Yang penting nanti ada hasil yang mana itu tidak diperjanjikan. Namanya hadiah. Hadiah. Jadi kita misal nabung ternyata di situ ada tambahan, itu hadiah, makanya tidak diperjanjikan. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional ada, mohon maaf, ada namanya bunga. Nah, bunga itu kan kita nggak tahu bunganya berapa. Tapi kalau dalam syariah kita nanti nabung itu dananya boleh dipakai atau nggak boleh dipakai. Kalau nggak boleh dipakai ya tetap dananya seperti itu dan harus ready saat itu juga. Oke. Konsepnya seperti itu bang ya, ada penitipan dan juga ada yang bisa dikelola lagi. Bisa dikelola. Oke. Nah, berarti kalau abang tadi positioningnya adalah kalau nggak salah di litigasi officer. Berarti kan hukum istilahnya bang ya, gampangannya hukum. Lah itu bagaimana sih positioningnya kok yang abang lakukan sehari-hari itu seperti apa? Jadi kita sebelumnya di divisinya Finance Administration. Jadi finance ini bagian pencairan yang mana saya khusus untuk membuat drafting akad, legal drafting. Jadi membuat draft akad perjanjian antara nasabah dan bank, antara bank dengan pihak ketiga. Itu bagian saya. Jadi drafting, ada legal drafting ya. Jadi mengedraft bagaimana komparasi misal saya dengan si A, kerjasama jual beli atau apa, itu yang drafting kita. Kalau di divisinya kita dulu, saya yang buat antara bank dengan nasabah. Jadi ada namanya, akadnya itu ada namanya mudharabah. Mudharabah itu dananya 100% dari bank. Ada nanti namanya akadnya musyarakah. Silkah, contoh, misal kita punya usaha, kemudian kita ingin bagi hasil, itu musyarakah. Nanti ada namanya akad murabahah. Jual beli, saya ingin beli mobil tapi saya cuma punya DP, lah itu nanti akadnya. Lah drafting itu di bagian saya. Abang yang ngedraft untuk antara pihak ke-1, ke-2 dan ke-3 ya, gitu. Dan juga kita sekarang di divisi Special Asset Management untuk bagiannya litigation officer. Di situ lebih bukan hanya ke dalam sekarang, lebih berhubungan sama pihak lain, contoh dengan kepolisian, dengan pengadilan agama, pengadilan negeri, dengan yang berhubungan dengan pihak ketiga. Oke, gini, mau tanya juga sih bang, abang dulu emang pendidikannya ditempuh sampai bisa sekarang ini apa aja sih ya yang perlu? Jadi S1 saya lulusan sarjana syariah, jurusannya akhwal asasi atau hukum keluarga Islam. Oke, kemudian S1 jurusan syariah. Baru denger ini. Kalau boleh tahu di universitas mana, Bang? Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Oh, ada UMM. Sampai sekarang ada nggak? Masih ada hukum syariah. Ya. Jadi di situ waktu itu kita ambil namanya double degree atau dua jurusan sekaligus. Saya ambil akhwal asasiyah, fakultasnya agama Islam, jurusannya syariah itu tadi. Kemudian fakultas hukum, jurusannya ilmu hukum. Dalam waktu yang bersamaan, S1. Bang, tapi aman bang ya? Enggak blok-blok. Banyak yang sudah lepas ya. Artinya ketika berjalannya waktu, itu mereka pertengahan sudah nggak kuat. Banyak sekali. Banyak bang, nah, gimana hukum syariah sama sarjana hukum? Oke, jadi tadi abang ngambil 2 jurusan bersamaan, 2 jurusan. Makanya sebidang lah Pak dipanggil sama ijazah segala macam. Nah,
kalau perkembangan perbankan saat ini Bang di Indonesia itu seperti apa sih Bang? Kalau dari Abang pribadi. Untuk syariah sampai hari ini ya masih berkembang ya. Cuman memang fungsi dari pemerintah untuk untuk menggenjot bank syariah ini masih kurang. Contohnya apa? Dana-dana pemerintahan masih ada di bank konvensional. Ada di bank-bank konvensional, ada BRI, ada Bank Jatim atau ada apa gitu ya. Tapi untuk yang ke syariah ini masih minim, sehingga perkembangan syariah ini tidak melejit seperti negara-negara lain. Oke. Jadi menurut saya masih kurang lah peran dari pemerintah ini untuk memfasilitasi masyarakat atau karyawan atau PNS atau apa untuk nabung di syariah. Padahal secara lebih bagus secara kita menaruh dan ini lebih aman. Kan semuanya sama ya, dijamin namanya LPS, lembaga penjamin simpanan di bawah otoritas jasa keuangan. Oke. Lah, mau tanya, nanti aku mau tanya kan Bank Panin Dubai Syariah. Nah, Dubai ini emang ini begini ya. Pengelola dari Dubai atau seperti apa sih Mas? Kok ya namanya seperti itu? Jadi di tahun 2018-2019 bahwa Indonesia ini membuka penyertaan modal dari negara lain. Sehingga ada beberapa perbankan ini yang dia pemegang sahamnya ada dua. Salah satunya adalah Bank Panin Dubai Syariah. Memang yang pertama adalah Bank Panin TBK yang dipunyai oleh namanya Pak Ali Mukmin Gunawan. Yang kedua Dubai Islamic Bank yang dimiliki oleh Dubai. Jadi bank nomor 2 internasional syariah di bawah RRC Bank Arab Saudi. Ya, salah satunya yang ditaruh pemegang sahamnya adalah Bank Panin Dubai Syariah. Makanya namanya Bank Panin Dubai Syariah. Ya, Bank Panin Dubai Syariah. Ya. Dubai Bang ya. Oke. Selain ini, karena aku lihat Abang juga berkegiatan lain. Ya. Kalau boleh di-share, selain rutinitas yang di Bank Panin Dubai Syariah ini ada lagi nggak Bang? Jadi kalau aktivitas kita, saya pribadi, memang mulai kecil kita banyak berkecimpung di dunia-dunia lain. Saya juga pelatih paskibra juga. Saya juga ngajar di beberapa kampus, ada UMM, ada Stikes Maharani, sebelumnya ada kampus-kampus yang lain. Saya juga sering menjadi narasumber untuk pelatihan-pelatihan dan juga menjadi bahasanya seperti ustadz ya. Ustadz karena memang bidang kita mulai kecil agamis terus. Jadi kita punya modal di situ. Jadi kita ada bergerak di beberapa majelis taklim. Salah satunya untuk hari Senin kita ada di Majelis Ar-Ridwan. Kemudian saya juga punya majelis untuk hari Minggu pagi di Morim dan beberapa yang lain. Oke, berarti selain rutinitas tadi harian, terus juga berarti Abang ada beberapa kalau tadi diundang sebagai pemateri, terus juga ngajar di beberapa kampus. Itu kalau ngajar beberapa kampus itu Abang materi apa yang Abang sampaikan di kelas-kelas itu apa sih Bang? Lebih detailnya apa? Ya, jadi karena kita punya keahlian di bidang praktisi ya, jadi ada dua ya sebetulnya. Pengajar di dalam kampus itu ada dua. Ada yang dia akademisi, yang dia memang bergerak di bidang itu. Ada namanya yang kedua namanya praktisi. Praktisi adalah orang yang tiap hari berpraktek di bidang itu. Nah, karena saya di bank, sehingga kita di materinya adalah materi perbankan. Oh, perbankan lah. Oke. Bang, mau tanya ini agak loncat dikit lah. Perbankan kan Abang perbankan. Melihat situasi sekarang yang lagi rame Bang, pinjol itu seperti apa Bang? Apalagi Abang syariah terus segala macam, mungkin cara mengatasi atau seperti apa masalah pinjol seperti apa? Iya. Jadi masalah, kalau saya boleh saran masalah pinjol atau boleh mengkritisi masalah pinjol ya, memang di Indonesia ini secara ekonomi kan kita bukan yang negara yang keuangannya bagus. Sehingga ada masyarakat yang mencoba atau ada pihak-pihak yang mencoba membuat metode yang mudah
yang tapi itu memberatkan masyarakat. Jadi caranya mudah, daftarnya mudah, dapatnya mudah, tapi akan berhubungan nanti dengan beberapa hal yang menyulitkan kita. Jadi kalau kita bicara pinjol ini mudah daftar, sulit keluar. Mudah daftar, sulit keluar. Pinjol, mudah daftar, sulit keluar. Nah, itu kan banyak banget kan Bang. Mungkin kurangnya edukasi atau seperti apa kita nggak tahu juga masalah di masyarakat. Pinjol itu sangat-sangat merajalela. Nah, ada nggak tips biar kita atau saya pribadi, bukan saya pemain pinjol enggak gini Pak, maksudnya biar tidak ke situ, ke ranah situ seperti apa Bang? Jadi pemahaman kita atau masyarakat kita harus tahu bahwa ada perbankan yang itu legal, yang itu di bawah otoritas jasa keuangan, yang itu di bawah naungan Bank Indonesia, yang resmi, yang di bawah naungan otoritas kita itu ada dan memfasilitasi semua kegiatan masyarakat. Jadi kita karyawan, kita butuh modal, ada bank-bank yang memodali hal itu. Kita pengusaha, kita punya usaha dan kita ingin usaha kita berkembang. Ada perbankan semuanya itu punya fasilitas sesuai undang-undang itu kita membiayai dan mendanai. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut bahwa di Indonesia ini sangat ratusan perbankan. Jadi tidak perlu kita sampai ke ranah pinjaman online yang itu malah memberatkan kita, yang malah itu membuat nama kita jelek. Dan tidak sedikit juga yang itu kan ilegal juga kan? Ilegal. Sebagian besar iya. Nah, tadi kan nyinggung abang bilangnya apa Bang ya? Komunitas atau apa yang Ariduan, terus majelis apa dan segala macam. Ariduan itu dulu kan sempet rame di Malang, terutama ada Ariduan, ada Datul Jana. Mungkin sekarang yang lebih luas lagi ini apa Bang? Yang punyanya Habib, siapa itu Bang? Yang biasanya ngisi bareng, Majelis Rasulullah. Iya, kalau nggak salah. Ada majelis. Nah, Abang di Ariduan ini Bang, itu kan sebuah majelis. Itu berfokus pada apa sih Bang? Jadi mungkin teman-teman nggak tahu. Ya. Jadi yang saya tahu dan saya ikuti bahwa semua yang berbau taklim, karena bahasanya kan majelis buat taklim. Kita majelis itu jalasa itu bahasa Arab, artinya duduk. Jalasa itu bahasa Arab artinya duduk. Di situ kita duduk. Taklim dari kata ta'allama yu'allim, artinya belajar. Duduk dan belajar. Sehingga kita di situ nyebutnya majelis taklim. Yang mana di situ kita ibaratnya seperti duduk, kemudian kita belajar. Jadi majelis taklim yang ada sampai saat ini itu kita intinya adalah kita belajar. Seperti agama kita mengajarkan bahwa ayat yang pertama Iqra, bacalah. Maka kita harus belajar dimanapun itu, dan semua majelis pasti semua tempat duduk ini tadi pasti mengajarkan kita sesuatu yang baik. Sesuatu yang jadi dan semua baik. Ada Datul Jana, ada Ariduan, yang mana di situ kita juga selain baca sholawat juga diselingi juga ada taklimnya, ada belajarnya. Makanya itu yang menginspirasi kita untuk kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, senior-senior, junior bisa hadir. Karena di situ intinya kita jalasa dan taklim, duduk dan mendengarkan. Itu kalau mau belajar bareng itu di mana atau bisa kita ikuti di bagaimana Bang? Ya, jadi kalau untuk taklim siapapun boleh ikut, karena tidak ada pengecualian. Jadi siapapun boleh ikut dan ke siapapun. Yang penting kita punya guru yang pasti yang kita ikuti. Ada Majelis Rasulullah Habib Muhammad bin Anis, yang beliau dakwanya adalah dakwah kaum muda. Jadi siapapun yang berbau muda itu diterima sama beliau, dan tua juga diterima. Ada Majelis Ariduan yang mana diasuh oleh Habib Jamal, yang mana beliau juga menginspirasi anak-anak muda untuk belajar dan menghormati orang tua. Ada lagi Majelis Datul Jana yang
sebagian besar yang hadir adalah 40 ke atas. Yang mana ini mengingatkan kita akan bahwa orang tua aja masih belajar. Iya, itu. Oke, kalau Abang sendiri, tadi kan punya majelis juga. Ya. Itu kalau misal teman-teman mau datang di majelisnya Abang, itu di mana dan mungkin kapan bisa datangnya? Monggo, saya dengan kemampuan ilmu saya mungkin masih rendah. Jadi kita ada tiap minggu, waktunya adalah habis subuh. Habis subuh. Setiap minggu habis subuh kita ngaji namanya kitab Kunuzul Hasinah. Kitab yang dalamnya itu mengajarkan kita amalan apa yang perlu kita lakukan dalam bulan ini. Jadi setiap bulan, contoh ini bulan Rabiul Awal. Apa-apa yang perlu kita baca, yang perlu kita amalkan di dalam bulan Rabiul Awal. Oke. Kemudian bulan kedepannya Rabiul Akhir, apa yang perlu kita baca dalam bulan Rabiul Akhir. Ada lagi Safar, Sa'ban, sampai nanti keliling lagi ke Muharram, bulan yang tetap. Jadi setiap bulan tuh sebetulnya kita ada bacaan-bacaan yang itu akan mengajarkan kita bahwa kita butuh Allah. Siap. Gini Bang, mau tanya. Kan ini masih bulan Agustus nih ya, kita syuting ini masih bulan Agustus. Apa sih Bang satu amalan yang mungkin bisa Abang share buat di Agustus ini? Kalau tadi memang bahasnya kan setiap bulan kan ada amalan-amalan apa aja. Itu apa? Boleh di-share Bang 1 atau 2 poin? Kalau di dalam bulan Agustus ini ya kita wajib mencintai negara kita. Kita wajib cinta sama hubun biladi. Kita cinta sama negara Indonesia kita. Kalau kita cinta sama negara kita, lakukan semuanya yang bermanfaat untuk negara kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi jadilah orang yang bisa bermanfaat. Kalau bahasa Arabnya ini kita sedikit khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat. Ini mumpung hari kemerdekaan, jadilah diri kita untuk bisa menginspirasi orang-orang yang juga hari ini merdeka di dalam bulan Agustus. Oke, berarti setiap bulan itu ada mungkin apa yang kita amalkan, apa yang kita tujukan, ada masing-masing lah Bang. Untuk mempermudahkan lah itu kayak gitu. Jadi September kita upload ini bulan September. Nanti saya tanya Abang bulan September, siapa tahu kan ini bisa memperlancar rezeki dan segala macam. Tapi tujuan Abang pribadi nih Bang, dengan Abang tadi kalau mengaji lah ya Bang, mengaji itu tujuan pribadinya apa sih Bang yang pingin Abang peroleh? Ya, sebelumnya saya juga sampaikan Bang, jadi saya juga punya binaan anak ngaji yang sebelumnya tidak membayar. Jadi binaan kita ada di Muarto. Saya berapa tahun ngajar di sana, tidak digaji, tidak dibayar. Dari mana kita berusaha itu? Agar kita bermanfaat, mereka bisa ngaji meskipun cara ekonominya rendah. Kita ngajarin itu sama mereka agar kita bermanfaat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa memberikan efek positif bagi siapa. Oke, kalau untuk sesuatu yang lain yang pokoknya bermanfaat kita berikan. Selama itu kita bisa. Alhamdulillah, di duniawi dapat, akhirat juga dapat. Amin. Amin. Terakhir nih Bang, ada nggak Bang pesan-pesan atau mungkin sedikit nasihat buat teman-teman, apalagi sekarang kan habis pengibaran terus sama teman-teman PPI, Abang ada nggak Bang pesan atau mungkin nasihat boleh disampaikan Bang? Pesannya itu ada di pepatah bahasa Arab yang kata-katanya simple tapi artinya sangat luar biasa, dan itu inspirasi saya mulai saya MPS, mulai saya di PPI, selalu saya ngomong kata-katanya adalah menjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang maksimal, siapa yang kemudian berusaha semaksimal mungkin dalam hidupnya, wajada, berhasil. Menjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, kita berusaha, kita maksimal, kita capek, kita sulit,
kita panas-panasan, kita dimarahin, kita itu adalah proses, Bang. Tapi ingatlah bahwa nanti akan wajakan hasilnya ada. Siap. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya. Dan Ali Syafiq 2005. Terima kasih Bang udah di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif episode 30, dan bakalan ada episode lain. Tetap saksikan terus Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih Bang.